terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni.
Kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Ekaristi hari ini akan dilayani oleh Kor dari Lingkungan Maria, Tata Laksana dari PDKK San Prades. Misa dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prastyo SCY. Marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Mada Bakti. Silakan berdiri. Intensi perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dimohon oleh keluarga Francisca Situmeyang yang mengucap syukur atas ulang tahun Francisca Situmeyang 4 hari yang lalu dan mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-14 dari Gersong Tambunan 2 hari yang lalu. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dan menjadi keluarga yang semakin dekat dengan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama
Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersukacita berkumpul bersama di rumahnya yang kudus, rumah Allah ini, untuk bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan misinya untuk menghadirkan keselamatan bagi seluruh umat manusia, kini kembali menuju kepada Bapa untuk memerintah, untuk menunjukkan kemuliaannya, dan sembari menyiapkan tempat bagi kita semua hingga suatu hari kelak kita juga ikut bersama di dalam kemuliaannya. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita, kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah,
Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Allah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tatanya yang kudus Ia bersemayam.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan.
Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, paling tidak ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama. Dan renungan itu berangkat dari dua pertanyaan mendasar. Pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Dan yang kedua, mengapa harus 40 hari baru naik ke surga? Untuk pertanyaan pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Tentu kita ingat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini pertama-tama adalah melaksanakan kehendak Bapa atau misi yang diberikan Bapa kepada Yesus, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan itu dibuktikan oleh pengorbanan diri Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Oleh karena peristiwa salib ini, kita semua yang memiliki dosa, yang selama ini tenggelam dalam dosa-dosa kita, ditebus oleh darahnya yang luar biasa, sehingga kita semua selamat. Tidak mungkin manusia yang terbatas mendekati Allah yang sempurna dan tak terjangkau. Justru Allah sendiri berinisiatif mendekati manusia supaya manusia bisa selamat. Dan untuk itulah Yesus datang. Maka mengapa Yesus harus naik ke surga? Tentu saja karena misinya sudah selesai. Yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Raja semesta alam. Kekuasaannya sungguh nyata. Kekuasaannya bukan hanya menyangkut kekuasaan duniawi, tetapi kekuasaan yang menyangkut seluruh alam semesta. Keilahian Allah itu sungguh ditampakkan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri naik ke surga, memerintah bersama Bapa untuk terus-menerus menghadirkan keselamatan lewat kuasanya yang luar biasa untuk semua orang, terutama mereka yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia sungguh Allah, sungguh manusia yang menjadi pengantara kita menuju kepada Bapa. Tentu kita ingat dalam minggu-minggu Paskah
Beberapa kali Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, maka ia tidak akan sampai kepada Bapa." Itu berarti Yesus sungguh menjadi pengantara bagi kita semua manusia yang rapuh ini, mempunyai kesempatan untuk menikmati surga, untuk menikmati kebahagiaan, untuk menikmati kedamaian sejati, asal kita dan tujuan akhir hidup kita. Dan yang terakhir, Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Betapa luar biasanya kita, sudah diselamatkan, sudah ditebus, masih dijamin tempat kita di surga. Maka adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa bagi kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Dan disitulah kita dipanggil untuk tetap setia mengikuti Yesus, karena ada jaminan keselamatan dan ada tempat bagi kita di surga. Lantas mengapa harus menunggu 40 hari baru Yesus naik ke surga? Apakah Yesus gabut? Yesus masih pengen ngopi? Yesus masih pengen melakukan hal-hal lain? Tentu tidak. Tadi di dalam bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul, Santo Lukas dengan jelas menjelaskan bahwa selama 40 hari Yesus masih menyertai para murid, menjelaskan tentang kerajaan Allah. Bagaimanapun para murid, meskipun sudah tinggal bersama Yesus selama 3 tahun, toh juga masih butuh bimbingan dari Yesus sendiri. Yesus berulang kali menampakkan diri untuk meyakinkan para murid bahwa mereka tidak salah dalam memilih guru, dan Yesus tepat adalah guru dan Tuhan bagi orang yang percaya. Yang kedua, Yesus ingin membuktikan bahwa kuasanya betul-betul terlaksana, bahwa dia betul-betul hidup. Dia yang mati kini benar-benar hidup. Di mana berulang kali Yesus menampakkan diri ketika para murid sedang kembali dalam aktivitas mereka sebelumnya menjadi nelayan, mereka bisa menyentuh Yesus, makan bersama Yesus. Itu menunjukkan bahwa maut tidak bisa mengalahkan kuasa Yesus sendiri. Yang ketiga, Yesus ingin menyiapkan para rasul, para murid, agar mereka siap untuk menerima penggantinya, penerus misinya, yaitu Roh Kudus. Dan yang terakhir, mengapa 40 hari? Mengingatkan bahwa Musa menerima hukum baru di Gunung Sinai itu selama 40 hari. Dan selama 40 tahun, bangsa Israel terus-menerus dimurnikan agar bisa masuk ke dalam tanah terjanji. 40 hari Yesus masih menyertai para murid, agar para murid betul-betul siap memasuki tanah terjanji yang baru, yaitu gereja yang kudus. Gereja itu lahir saat Pentakosta dan terus-menerus disertai hingga sampai saat ini. Dan jangan lupa, Yesus mengatakan, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Sebuah keyakinan yang luar biasa yang terus-menerus dihadirkan oleh Yesus. Maka dari itu semua, apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman kebangkitan, pengalaman kenaikan Yesus ke surga? Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, kita mempunyai pengharapan surgawi. Bahwa kita menjadi pengikut Kristus ini tidak sia-sia. Ada sebuah pengharapan yang jelas dan pasti. Ada tempat bagi kita yang disediakan oleh Yesus Kristus untuk kita. Meski dalam pengharapan itu di dunia ini kita menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam penolakan, menghadapi berbagai macam penderitaan seperti yang dialami para rasul. Tetapi
karena keyakinan Roh Kudus itu senantiasa menyertai gereja, maka itulah semestinya juga hidup di dalam hati kita bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang kedua, dengan jelas tadi Yesus mengatakan, Yesus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi-saksinya, untuk membaptis semua orang menjadi pengikutnya. Tentu bukan dalam artian pertama-tama menjadikan semua orang menjadi anggota gereja kita, tidak. Tetapi agar semua orang mengenal siapa Kristus lewat kesaksian hidup kita, lewat pengalaman hidup kita, lewat cara hidup kita, lewat buah-buah roh yang kita tampilkan setiap hari. Damai, sejahtera, kebijaksanaan, kerendahan hati, bela rasa, cinta kasih, dan sebagainya. Jaminan keselamatan itu sungguh nyata, dan disinilah kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa kita orang-orang yang sudah dipilih dengan menunjukkan bahwa kita betul-betul menghasilkan buah-buah roh. Maka atas semuanya itu saya ingin merangkum dalam sebuah lagu sekolah minggu yang saya kira sangat menarik untuk kita renungkan. Syairnya pendek, semoga saya tidak lupa. Saya baru belajar tadi malam. Lagunya begini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Kita coba nyanyi bareng-bareng ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Kita bekerja buat Tuhan, mulut kita memuliakan Tuhan, bukan mengatakan sesuatu yang buruk. Kita berjalan menjumpai semua orang agar semakin banyak jiwa diselamatkan, dan akhirnya upah kita bukan di dunia ini, tetapi upah kita ada di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan perantaraannya kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja
untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon, Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, kami bersama keluarga Fransiska Situmayang mengucap syukur atas hari ulang tahun Fransiska Situmayang 4 hari yang lalu, dan juga mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinannya yang ke-14 bersama Gersong Tambunan 2 hari yang lalu. Semoga oleh karena kasih karunia-Mu, keluarga ini senantiasa Kau berkati, Kau tambahkan kasih dan berkat-Mu di dalam hidup mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi keluarga Kristiani yang menghadirkan damai sejahtera bagi keluarga itu sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankan kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon, semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dalam kuasa surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu.
Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dinding dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami, Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kehadiran Anda semua di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kor, organis, dirigen, petugas multimedia, dan aparat keamanan yang menjaga kelancaran dalam hari raya kenaikan Yesus Kristus ini. Maka mari kita tambahan pengumuman, besok salib 1 abad SCY di Indonesia akan diantar ke paroki Allah Maha Murah Pasang Surut yang mempunyai waktu bersama-sama dengan rombongan Romo Yosef Frater akan berangkat dari paroki menuju gereja Allah Maha Murah Pasang Surut lewat jalur darat. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya, terutama untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menghadirkan Kristus yang penuh belas kasih dan kemurahan hati. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Haleluya. 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 Haleluya.